Mazmur yang akan kita nyanyikan pada misa sore ini. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Mari kita ulang sekali lagi. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-29 dan Minggu Misi dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Suharyadi SY. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santo Yohanes de Brito Wilayah 1, KUR oleh lingkungan Santa Ursula Wilayah 2. Intensi doa untuk hari ini adalah mohon kelancaran dan kesuksesan operasi cangkok ginjal Ananda Geri pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong merah, kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik sekalian, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Kalau nggak sehat pasti nggak bisa kesini. Bapak Ibu, mari kita memulai Ekaristi ini dengan melihat kanan kiri kita sambil menyapa, mengucapkan salam satu sama lain sebagai satu keluarga Allah. Nah, lalu kan bisa senyum satu sama lain. Saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu biasa yang ke-29
yang juga oleh gereja dinamakan, disebut sebagai Hari Minggu Misi Sedunia. Kita diajak untuk secara khusus mengingat, mendukung para misionaris, baik religius maupun awam, imam, bruder, suster, maupun juga para awam yang bekerja mewartakan Injil, lebih-lebih mereka yang berada di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang terpencil. Dan kita juga diajak untuk mengingat bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang diutus membawa kabar gembira di tengah keluarga dan masyarakat kita. Bacaan hari ini, Sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Allah dalam bacaan pertama bisa menggunakan orang yang tidak mengenal Tuhan untuk mewujudkan karyanya, rencananya bagi umat pilihannya. Dan dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus memuji umat di Tesalonika, iman yang ditaburkannya tumbuh dengan baik, disambut dengan gembira, membuahkan iman, harapan dan kasih yang wujud di dalam hidup jemaat dan juga di dalam hidup sosial mereka. Maka mari kita bersama-sama seraya mengingat, bersyukur atas rahmat Tuhan selama pekan ini, dan mungkin juga pengalaman jatuh bangun kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan sebagai persembahan hidup kita kepada Allah untuk mohon rahmat iman dan harapan yang lebih besar. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merayakan Ekaristi ini mengaku dosa-dosa kita agar layak merayakan misteri kudus di hadapan Allah dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya mohon kepada Santa Maria, Orang Kudus, dan kepada sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuliakan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah kami melaksanakan kehendak-Mu dengan pengabdian yang utuh. Semoga kami dapat mengabdi Engkau dengan tulus ikhlas sesuai kewajiban kami terhadap hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari dengan tenang kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hamba-Ku Yakub dan demi Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit.
Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut terhadap siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang ibu yang mempunyai anak kecil berusia 3 tahun. Nah, lalu namanya anak kecil, seringkali dia apa-apa dipegang, pengen dicoba. Maka tanpa sengaja anak itu menelan koin uang 500 rupiah. Dan kemudian ketika anak itu kemudian menelan koin itu, lalu dia teriak-teriak sama mamanya. Dan lalu ibunya itu kemudian karena sangat khawatir membawa anak itu ke dokter. Dan lalu dokter mengatakan kepada ibu itu, "Ibu, nggak usah khawatir. Nanti ketika anak ini pup, koin itu akan keluar dengan sendirinya." Lalu kemudian benar, anak itu pulang, lalu mamanya menunggu dengan khawatir, kapan anak ini pup. Dan ketika anak itu lalu kemudian BAB, benar, linting di toilet. Ternyata 500 rupiah yang muncul adalah, yang keluar adalah uang koin 1.000 rupiah di sana. Lalu kemudian mama itu melihat, kok 500 jadi 1.000? Nah, maka dia kemudian ngetes lagi. Kalau begitu, akan saya beri anak ini uang 20.000 rupiah, supaya ditelan moga-moga keluar 50.000. Maka di tengah makanan anak itu kemudian disisipkan uang 20.000. Nah, lalu ditunggu lagi anak itu pup. Anak itu kan mengatakan, "Kok nggak enak ini apa nih mama, masa saya makan? Nggak apa-apa dimakan aja." Dan benar ketika pup lagi, yang keluar uang 50.000, warnanya biru di sana. Wah, mama ini semakin senang gitu ya. Maka akhirnya dia ini mencoba sekali lagi. Ini kayaknya lumayan juga anak ini jadi penghasil uang, mesin uang. Lalu dia diminta menelan uang 50.000. Harapannya muncul 100.000. Dengan khawatir, mama itu berdoa, "Tuhan, semoga anakku bisa mengeluarkan uang 100.000 dari 50.000 itu." Nah, lalu setelah ditunggu-tunggu, kemudian anak itu pup lagi. Dan kemudian yang keluar adalah ternyata segulungan kertas di sana. Mama itu penasaran, dengan agak jijik dicuci lalu dibaca di sana, ternyata tulisan di sana adalah, "Maaf, Anda belum beruntung."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ibu itu agak tergoda oleh ini ya, kesempatan peluang itu, maka menggunakan itu untuk mencari duit anaknya. Kan kasihan ya, anak dipakai untuk mencari uang gitu. Nah, hari ini Yesus itu juga dicobai oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, dengan mereka mengirim orang-orang mereka, tetapi juga orang-orang Herodian untuk diuji bagaimana ia bisa menanggapi persoalan ini. Dan persoalannya sebenarnya adalah persoalan tentang sebuah idealisme. Idealnya, tentu setiap orang Israel, orang Yahudi, kalau dia tahu bahwa koin membayar pajak kepada kaisar dengan uang yang bergambar kaisar itu akan kemudian sama saja dengan mengakui kekuasaan kaisar. Dan apalagi di dalam koin itu tergambar gambar kaisar dan tulisan Kaisar Tiberius putra Kaisar Agustinus yang ilahi. Maka sebenarnya itu adalah sebuah bentuk oleh orang Yahudi yang konservatif dikatakan sebagai itu sebuah bentuk penghujatan, pengkhianatan terhadap identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Maka jebakan maju kena, mundur kena. Dan jawaban Yesus ternyata hari ini sangat jeli. Dengan bijaksana, ia meminta kepada orang-orang yang membawa koin itu untuk kemudian mengatakan sendiri, koin itu bergambar dan bertulisan apa di sana. Dan mereka menjawab dengan jujur, ada gambar dan tulisan kaisar. Maka sebetulnya Yesus membuka kemunafikan orang-orang itu. Mereka orang Israel, orang Yahudi, yang mengaku sebagai orang Yahudi yang taat, tetapi ternyata mereka sebetulnya juga dengan menyimpan koin itu berarti juga membayar pajak kepada kaisar, tapi mereka ingin menjebak Yesus. Apa arti jawaban Yesus itu bagi kita? Bapak Ibu tentu sudah banyak mendengar tafsir tentang kitab suci hari ini, Injil hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai warga masyarakat yang hidup di tengah dunia ini tentu juga terikat pada prinsip-prinsip hidup bersama untuk mengupayakan hidup bersama yang semakin baik, semakin sejahtera bagi semua. Maka menjadi orang Katolik, menjadi warga gereja, tentu juga hidup di tengah dunia berarti kita diajak untuk menjadi warga masyarakat yang hidup secara sehat, sehat lahir batinnya, sehat perkataannya, dan juga sehat perilakunya, sehingga hidup kita ini membawa kebaikan dan juga berguna bagi sesama. Maka kita sesuai dengan rahmat panggilan proporsi kita masing-masing diajak untuk menjadi warga negara yang baik. Dan di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Uskup tak hentinya mengajak kita untuk menjadi umat yang terlibat dan bersaksi melalui kepedulian, kepekaan sosial kita, solidaritas sosial kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk bertanya dan juga berefleksi, apakah saya sebagai anggota masyarakat, anggota gereja, sudah mengambil bagian secara aktif di tengah masyarakat dan dunia kita, sehingga imanku semakin menjadi sebuah kesaksian melalui keterlibatanku di tengah masyarakat. Ataukah aku hanya selalu sibuk dengan hidupku sendiri, hidup yang membatasi diri, belum menjadi hidup yang sungguh terbuka, tetapi dia utus untuk menjadi semacam roti yang dipecah-pecah dan dibagi-bagi menjadi rahmat bagi sesama. Paling sederhana adalah apakah saya menjadi umat yang sungguh mau terlibat juga di dalam lingkungan gereja dan masyarakat saya. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita di medsos tentang kadangkala orang bisa jatuh pada arogansi. Karena nunggang naik mobil bagus, merasa terganggu, kemudian memalangkan mobilnya sehingga menghalangi Transjakarta di sana. Ada juga arogansi-arogansi yang muncul yang kita lihat. Maka apakah saya ketika hidup di tengah masyarakat, reaksi-reaksi spontan saya sungguh mengupayakan agar pikiran, perkataan, dan perilaku saya itu menunjukkan apa yang saya imani dan siapa yang saya ikuti, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, yang tentu lebih sulit adalah bahwa kita diajak untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apa artinya itu?
Apa yang menjadi hak Allah? Kita mengingat perintah Yesus ketika mengutip kembali pertanyaan tentang hukum yang utama. Yesus mengatakan pertama-tama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu. Artinya, mengasihi Tuhan Allah itu bukan hanya sekedar 10%, 20%, apalagi dengan perpuluhan, tetapi dengan sepenuhnya, seutuhnya, artinya dengan 100% hidup kita. Hidup kita adalah rahmat dari Allah, maka kita diajak untuk mencintai Allah dengan segenap kekuatan dan hati kita. Dan itulah yang kadang tidak mudah. Kadangkala kita bisa jatuh di gereja, kita ikut misa, di lingkungan ikut doa rosario, berdoa rajin, tetapi setelah keluar dari situ, di tengah pekerjaan, di tengah suasana hidup yang kadang penuh dengan stres dan tekanan, lalu kita kemudian lupa bahwa kita itu adalah diajak untuk memuji, mengabdi dan memuliakan Tuhan. Maka kadangkala juga kita diajak untuk berani mawas diri. Apakah sikapku di luar itu kembali kepada sebuah kesadaran paling dasar? Aku memilih sikap, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang memuliakan dan mengabdi Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga diajak kembali untuk mengingat tentang panggilan kita sebagai gereja, yaitu tentang misi. Misi untuk membawa kabar gembira, untuk bersaksi, untuk menjadi pribadi-pribadi yang disentuh oleh rahmat Paskah, sehingga kita dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati menyadari siapa kita dan bagaimana tugas keputusan kita di tengah dunia ini. Mungkin agak panjang, tetapi saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya. Saya sebagai Yesuit itu setelah jadi imam itu belum otomatis diakui sebagai anggota penuh dari Serikat Yesus di sana. Setelah ditahbiskan lalu berkarya beberapa tahun, kemudian ditawari untuk tersiat. Tersiat itu adalah sebuah program pembinaan terakhir sebelum kami itu kemudian nanti disuruh bekerja lagi, lalu ditawari untuk kalau akhir dalam Serikat Yesus. Nah, saya waktu itu ikut program di tersiat di Manila bersama dengan rekan-rekan Yesuit, ada yang dari Jerman, dari Kanada, dari Jepang, dari Korea, dan Filipina. Lalu salah satunya adalah dikirim ke daerah di ujung utara Pulau Luzon di sana. Sebuah daerah namanya Hapau Humbuan. Daerah orang-orang yang sederhana tetapi bahasa Inggrisnya bagus-bagus, orang-orang tua di sana. Maka saya malu kadang bahasa Inggris saya patah-patah di sana. Apa yang menarik bagi saya? Romo-romo di sana itu memang sangat sederhana hidupnya. Tapi umat yang murah hati, kami menjelang Natal itu ada yang namanya perayaan Misa Aguinaldo. Semacam novena, 9 hari sebelum Natal, jam 4 pagi bangun lalu misa. Suasana dingin, saya di tengah, di pucuk gunung jauh dari peradaban di sana itu. Lalu kemudian umat jam 4 pagi bangun, mungkin nggak mandi ya, langsung misa, karena dingin sekali di sana. Tapi lalu setelah misa kemudian mereka bawa makanan, dimakan bersama, minum teh di sana. Setelah selesai 14 hari itu di sana, 2 minggu, kemudian saya diajak untuk mampir ke rumahnya uskup. Sebenarnya belum keuskupan karena masih yang namanya prelatur atau prefektur apostolik ya, tahap sebelum menjadi keuskupan karena masih daerah misi. Lalu ketika berangkat ke rumah uskup itu di sana, di jalan itu mobilnya beriringan dengan mobil dari pastor paroki lain yang juga membawa teman saya. Nah, tetapi sepanjang jalan itu ternyata lampu mobil kami itu Romo itu mati di sana. Lalu kemudian dari belakang itu kan sore jalannya. Lalu malam lewat jalan pegunungan yang kiri itu tebing gunung banyak batunya, bawah itu ke sebelah kanan itu jurang di sana. Maka hati-hati betul dan kemudian jalan pelan-pelan lalu kemudian di yang belakang itu memberi sinar di sana supaya yang depan itu tidak kemudian jatuh ke dalam jurang. Lalu saya dalam hati berpikir, Romo ini ngeri juga ya, tidak mengganti lampu ini karena kecerobohan atau apa di sana, sehingga merisikokan diri kalau sampai misalnya lewat meleng sedikit kan lalu jatuh ke dalam jurang di sana. Maka dengan rasa khawatir dan pelan-pelan perjalanannya lebih dari 5 jam kami akhirnya sampai di keuskupan menjelang pagi itu. Tetapi apa yang kemudian saya dengar adalah bahwa ternyata Romo itu
tidak mengganti aki lampu itu karena dia tidak punya uang cukup untuk mengganti lampu mobil itu. Dan saya baru kemudian terhenyak dan kemudian tersadar bahwa betapa mereka itu saya lihat sehari-hari sederhana tetapi berjiwa melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan gembira, dan ketika mereka mengalami situasi kekurangan mereka berjalan bersama, yang satu membimbing yang lain dengan terangnya supaya yang lain itu juga mampu berjalan dengan lancar dan selamat di sana. Maka pesan saya adalah mari Bapak Ibu kita juga mendukung, mengingat, mendoakan, dan kalau mungkin juga punya rezeki cukup mendukung mereka yang berkarya di daerah yang terpencil, para imam, biawan biawati, tapi juga awam yang berkarya pengabdian untuk gereja, supaya mereka merasakan betapa rahmat Allah itu didukung dan mereka juga mengalami bahwa ternyata rahmat Allah juga nyata di dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri memperolehi iman kita mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, Tuhan Maria, yang tersengsara dan menebus kasus, disembahkan yang dulu nantian bermati, yang dari surga setelah penuh kuasa, dan menerangkan mati. Aku berdan Roh Kudus, Gedang Kudus, bersama para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab melalui Yesus Putramu Kau berikan kesempatan kepada kami untuk memanjatkan doa-doa kepadamu. Bagi gereja umat Allah, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi umat Allah untuk tidak kehabisan semangat hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh perbedaan pandangan dan ketidakpastian hukum, serta gereja tetap membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga Allah Bapa mencurahkan masyarakat dunia agar selalu berjuang menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang peperangan, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ketentraman dan perdamaian di negara kita, semoga Allah Bapa mampu menyentuh hati mereka yang dipenuhi rasa kebencian, agar mereka sadar dan kembali menjadi manusia yang baik. Serta Allah Bapa selalu melindungi pemimpin negara kita agar selalu sehat dan tetap memimpin dengan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua dan generasi muda pada umumnya, semoga Allah Bapa membimbing kita semua, terutama generasi muda, agar dapat hidup dengan baik dan benar di jalan Tuhan, untuk saling melayani dan berbagi hidup dengan sesama sesuai dengan misi dan talenta yang dimiliki. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudari, kita berdoa untuk terbangunnya perdamaian dunia di tengah konflik dan peperangan dunia yang semakin meluas. Di tengah konflik dan peperangan dunia dewasa ini, banyak warga dunia yang menderita, khususnya mereka yang terdampak langsung karena perang, maupun mereka yang secara tidak langsung terkena akibatnya. Kami hendak berdoa untuk pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bertikai, untuk mengendalikan diri dalam mewujudkan perdamaian dunia. Semoga Tuhan berkenan memberikan rahmat untuk saling menahan diri, rahmat untuk mengampuni dan memahami, serta rahmat kasih untuk meredam konflik dan perang, khususnya kepada mereka para pengambil keputusan di daerah konflik. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-citakan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia. Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami meroti yang persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami memberikan persembahkan kepadamu, hasil pokok dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami mengabdi Engkau tanpa syarat, tanpa pamrih, tetapi dengan tulus ikhlas. Semoga kami Kau sucikan dan Kau berikan semangat baru berkat perayaan misteri ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercela berat oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami muji-Mu dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo,
serta semua rohaniwan. Secara khusus kami mengingat anak kami yang akan menjalani operasi cangkok ginjal. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka mari kita berdoa dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon damai untuk keluarga kita, damai di tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat kita, dan damai untuk dunia kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah menelan dosa kami, tapi percayalah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama rohmu. Mari kita sampaikan salam damai satu sama lain. Stop.
Saudara-saudariku, Dia telah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbanggalah kita yang diundang ke perjamuan Sang Anak Domba. Tuhan, tapi bersabarlah saja merasakan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar aku sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kristuslah yang berdamaikan kita dengan Allah berkat sengsara, wafat dan bangkitannya. Dan ia mengorbankan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat berulang kali merayakan perayaan misteri suci ini, kami menjadi putra dan putri-Mu yang semakin baik. Bantulah kami dengan rahmat-Mu dalam kehidupan rohani dan jasmani, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Fridolin Runggo Bala dari lingkungan Immanuel wilayah 6 dengan Maria Ginkenia dari Santo Albertus de Trapani, Blimbing, Malang. Leni Indrawan dari lingkungan Santa Angela, wilayah 5, dengan Mulyadi Pandu dari Maria Bunda Segala Bangsa, Kota Wisata Bogor. Keduanya merupakan pengumuman pertama. Brigita Sulastri dari lingkungan Maria Ratu Rosario, wilayah 5, dengan Tony Fausta dari Tangerang, merupakan pengumuman ketiga. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu 22 Oktober pukul 8 pagi sampai 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di Mading. Mohon partisipasi umat. 3. PDPKK San Mare diadakan pada hari Kamis 26 Oktober pukul 19.30 di aula. 4. Perayaan Ekaristi ulang tahun perkawinan bulan September dan Oktober diadakan pada hari Sabtu 28 Oktober pukul 17 di Gereja San Mare. Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan bulan September dan Oktober dimohon mendaftarkan diri di sekretariat paroki. 5. Poliklinik Gereja Santa Maria Regina mengadakan kegiatan konsultasi kesehatan gratis bagi umat Santa Maria Regina hari Minggu 29 Oktober pukul 8 sampai 12 di ruang Matias dan Yakobus. 6. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 Oktober 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp61.238.987. Kolekte kedua sejumlah Rp68.805.214. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran bersama kita dalam Ekaristi pada sore hari ini. Secara khusus, saya ingin berterima kasih juga kepada para pelayan liturgi hari ini, para Bapak Ibu Prodiakon, lektor, lektris, pemazmur, lalu juga adik putra-putri altar. Untuk frater juga terima kasih, dan semua yang bertugas, dan secara khusus untuk kur hari ini yang luar biasa, terima kasih banyak. Mari kita mohon pada Tuhan, semoga di tengah tegangan hidup antara yang ideal dengan yang realita sehari-hari, kita tak boleh berani mengambil pilihan-pilihan yang lebih mendorong kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian,
Ekaristi sudah selesai, marilah pergi kita diutus. Syukur kepada Allah.